Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, Yesus. Amin, Yesus. Haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar
syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh Kaulah yang baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu. Di sepanjang hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saya mohon dengan hormat, dengan kasih Kristus, Ibu Rita untuk berdoa. Haleluya. Kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Saat sore hari ini kembali kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami rindu bersekutu, beribadah di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah saat sore hari ini kami mau undang kuasa Roh Allah turun di tengah-tengah ibadah kami. Allah memimpin ibadah kami sehingga ibadah sore hari ini menjadi ibadah yang diberkati. Kami diberkati dalam setiap segi kehidupan kami. Kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit kami memperoleh kesembuhan yang dari Allah sendiri. Kami percaya ibadah ini benar-benar dikuasai oleh kuasa Roh Allah sendiri. Mari Tuhan bekerja atas setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani saat sore hari ini. Pakai dengan kuasa dan urapan-Mu sehingga kami semua diberkati di dalam rumah-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan untuk penyampaian firman-Mu kami percaya diurapi oleh kuasa Allah sehingga kami mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa lewat ibadah di sore hari ini. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami saat sore hari ini dan kami akan mulaikan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk Ibu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu
bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan, aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Selanjutnya diserahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang luar biasa. Di sore hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan kami tanah hati yang terbaik, berikan kami hikmat dan pengertian-Mu,
untuk kami boleh mengerti setiap firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, segala hal-hal yang tidak baik yang ingin mengambil kebenaran firman-Mu daripada kami patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh menerima dengan hati yang bersyukur, hati yang mengerti, hati yang mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus kita sungguh baik. Amin. Kita boleh ada sampai saat hari ini. Saya yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cinta kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu setia, Allah yang begitu mengasihi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu pribadi yang setia. Ya, kita tahu kita memiliki Tuhan Yesus yang memiliki pribadi yang begitu setia dalam kehidupan kita. Dia Allah yang begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun terkadang kita melupakan Tuhan ataupun melewatkan jam-jam doa kita atau apapun yang kita lakukan, tetapi Allah tetap setia menantikan kita karena kita begitu berharga di matanya Tuhan. Ya, di malam hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Ya. Kita tahu siapa Rut ini dan ayat ini mungkin tidak asing bagi kita, tetapi saya yakin dan percaya firman Tuhan selalu baru dalam setiap kehidupan kita. Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 berkata demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ya, kita tahu Rut ini adalah seorang wanita yang begitu luar biasa. Seorang wanita yang memiliki pribadi yang begitu setia kepada menantunya. Dia memiliki komitmen yang begitu kuat dalam dirinya, sehingga dia tidak mau meninggalkan mama mantunya yaitu Naomi. Ya, Rut ini adalah seorang anak mantu yang nikah bersama anaknya Elimelek, dan Elimelek kedua anaknya laki-laki meninggal pada zaman itu. Di sini kita mau melihat bahwa kitab Rut adalah satu rangkaian cerita yang tidak terputus. Ya, dia terus berlanjut-lanjut ya. Jadi kitab Rut berasal dari keluarga Elimelek. Kita tahu bahwa Rut adalah seorang wanita kafir yang belum percaya akan Tuhan, yang belum mengenal akan Allah. Dan lewat perencanaan Allah, Rut namanya masuk dalam silsilah Yesus. Dia menjadi wanita yang masuk dalam silsilah Yesus. Inti dari kitab Rut yaitu menceritakan tentang anugerah Allah. Anugerah Allah bagi bangsa Israel melalui seorang wanita kafir. Ya, yang pada akhirnya menjadi nenek moyang daripada Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rut mewakili semua orang berdosa yang berhak menerima kasih karunia Allah, karena dia mau mempercayai Allah Israel melalui ketaatannya yang tumbuh karena iman. Iman percaya Rut inilah yang menjadikan dia seorang wanita yang begitu luar biasa. Seorang wanita yang mau tetap pegang akan komitmennya. Dia mau percaya kepada Tuhan walaupun dia dulunya tidak mengenal Tuhan, tetapi karena kesetiaannya kepada mertuanya sehingga dia mau mengikuti
Allahnya yang disembah oleh mertuanya, yaitu Naomi. Rut akhirnya menjadi bagian dari umat perjanjian Allah karena pilihan dan komitmennya sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Dia tidak dipaksakan oleh Naomi untuk mempercayai Allah. Dia tidak dipaksakan Naomi untuk mengikuti Naomi. Karena kita tahu pada waktu itu Naomi menyuruh kedua menantunya ini untuk kembali pulang ke kampungnya. Yang satu kembali, akhirnya dia kembali. Tetapi Rut mau tetap setia menemani mertuanya pada waktu itu. Dia tidak mau meninggalkan mertuanya. Dia tidak mau meninggalkan Naomi pada waktu itu. Dia tetap setia, dia tetap berkomitmen. Sehingga dia berkata, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Di mana engkau ada, di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Ini merupakan komitmen yang Rut nyatakan, ya. Di sini mengajarkan kita bahwa Allah tidak pernah salah pilih. Allah tidak pernah salah pilih. Siapa saja Allah bisa pakai, ya. Allah tidak pernah salah pilih. Ia memilih orang-orang yang berkenan di hatinya, tanpa memandang rupa, tanpa memandang memiliki harta yang banyak, ataupun tanpa memandang masa lalu. Allah tidak memandang semuanya itu. Allah bisa memakai siapa saja, memakai apapun untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi dampak yang baik buat orang lain, untuk menyatakan kasih karunia Allah bagi orang lain. Allah tidak memandang siapapun. Ya, karena Roma pasal 2 ayat yang ke-11 itu berkata, sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak memandang siapa saja. Allah hanya ingin melihat hati. Kalau hati kita ini mau dibentuk oleh Allah, Allah bisa pakai. Meskipun dulunya kita memiliki masa lalu yang tidak baik, meskipun dulunya kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi di sini Allah mau menunjukkan bahwa Allah tidak pernah memandang siapa saja. Allah mengasihi siapa saja yang ada di muka bumi ini. Allah tidak pernah memandang dia orang jahat maupun orang baik. Tetapi Allah bisa memakai siapa saja, ya. Lewat kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan Allah. Di saat kita menyanyiakan kesempatan Allah, kesempatan itu tidak akan datang lagi kepada kita. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa Allah itu sungguh setia dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saya ingat waktu saya dulu, ya, waktu saya belum masuk sekolah Alkitab, banyak hal yang saya lakukan, banyak hal yang membuat saya itu merasa gagal, merasa tidak mampu, merasa tidak bisa, merasa hilang harapan, merasa keluarga saya itu tidak bisa dipulihkan. Tetapi di sini Allah mau menunjukkan bahwa Allah mau memakai saya. Allah tidak pernah memandang masa lalu saya, sehingga saya boleh ada sampai saat hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Begitu juga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kaum wanita GPDI Tiberias Pare. Kita mau tetap menjadi pribadi yang setia seperti Rut. Ya, kita mau melakukan sesuatu yang begitu menyenangkan hati Allah. Kita mau memegang komitmen kita untuk tetap percaya kepada Tuhan, ya. Karena dalam kitab Rut ini menyatakan kepada kita tentang bagaimana pemeliharaan Allah dalam praktek hidup kita sehari-hari, ya. Baik soal pekerjaan, soal pasangan hidup, maupun hubungan persaudaraan antara seluruh anggota kita, anggota keluarga kita, ya. Karena garis besar kitab Rut ini menyatakan kasih setia Allah dan pemeliharaan Allah. Kitab Rut ini menyatakan kasih setia Allah itu begitu besar dan pemeliharaan Allah begitu nyata dalam kehidupan keluarga Naomi dan menantunya. Ya, Allah tidak pernah meninggalkan mereka, tetapi Allah terus menuntun menyertai sehingga Rut bisa menjadi seorang wanita yang berkenan di hatinya Tuhan. Begitu juga kita sebagai ibu-ibu di sore hari ini, jika kita mau memiliki pribadi yang mau tetap dibentuk oleh Tuhan, pribadi yang mau tetap setia kepada Tuhan, pribadi yang mau tetap terus mencari Tuhan,
maka kehidupan kita sebagai seorang wanita akan terus diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita akan terus dituntun oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Tetapi pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi kalau kita mau melihat di dalam Alkitab bahwa kasih setia dalam bahasa Yunani yaitu disebut dengan keset, yang mengandung arti yaitu kasih sejati, yang menyatakan sifat Allah yaitu kasih yang kekal, kasih yang tidak pernah habis-habisnya. Dan ini merupakan wujud kasih timbal balik antara Allah dengan umatnya yang mengasihinya. Sedangkan pemeliharaan Allah dalam bahasa Yunani disebut dengan providensia, yaitu berbicara tentang kepedulian Allah kepada seluruh ciptaannya. Ya, jadi pemeliharaan Allah itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita, jangan pernah kita memikirkan bahwa Allah itu tidak ada dalam kehidupan kita. Allah itu tidak bersama-sama dengan kita. Allah itu selalu melihat setiap kehidupan, setiap apapun yang kita alami. Jika kita mau selalu bersyukur, maka semuanya itu akan tetap teratasi karena Allah itu selalu beserta dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Allah itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Karena dalam ayat yang ke-16 sampai 17 ini kita mau melihat 3 bagian dari kesetiaan dan komitmen Rut. Kita mau melihat 3 bagian dari kesetiaan dan komitmen Rut, yaitu dalam ayat yang ke-16a berkata, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi." Ini merupakan komitmen pertama Rut, yaitu kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Ini berbicara tentang penyangkalan diri, rela melepaskan hak-hak pribadi. Ya, kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal 2 ayat 13 sampai 14 berkata demikian, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah." Ya, jadi lakukanlah segala sesuatu yang kita lakukan, segala pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan tidak bersungut-sungut. Tetapi kita mau melakukannya itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Sehingga kita menerima berkat yang akan kita terima, yang akan diberikan oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan penyangkalan diri? Ya, sebagian daripada kita mungkin tahu bahwa penyangkalan diri adalah sikap hati yang rela untuk tidak menggunakan hak pribadi sekalipun itu ada dan dia punya hak untuk menggunakannya. Ya, contohnya dalam kita berpuasa. Kita bisa saja di saat kita merasa lapar, kita bisa saja mau makan. Tetapi karena ada sesuatu yang kita gumuli sehingga kita menyangkal diri kita. Ya, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging kita, tetapi kita tetap mengikuti keinginan roh kita untuk tetap menyangkal diri kita ke hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau menjadi pribadi yang setia, kita harus mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menyangkal diri. Ya, jadi kita harus benar-benar mengikut Tuhan dengan hati yang begitu sungguh-sungguh, hati yang tidak bimbang, ya, hati yang misalnya kayak seperti ini. Saya bilang saya ingin mengikut Tuhan, tetapi ada hal-hal yang membuat saya itu lupa akan apa yang menjadi ucapan saya untuk mengikut Tuhan. Karena di dalam dunia ini banyak hal-hal yang membuat kita itu bisa jatuh, yang membuat kita itu bisa tergoda. Tetapi di saat kita memiliki Allah dalam kehidupan kita, di saat kita memiliki komitmen di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mengikuti hal-hal yang membuat kita itu bisa jatuh. Tetapi kita tetap yakin dan percaya kalau Allah itu selalu memberikan kita jalan yang terbaik untuk kita tetap bertahan di dalamnya Tuhan. Karena bukti pemeliharaan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu
Komitmen yang kedua Rut yaitu bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di sini berbicara tentang pengakuan iman. Rut mengakui bahwa Allah Naomi sebagai Allahnya juga, ya. Bukan hal yang mudah bagi Rut untuk menjadi seorang penyembah, untuk mengakui dan mempercayai Allah Israel sebagai Allahnya tanpa pengalaman iman. Kenapa? Karena pengakuan lahir dari hati yang sungguh-sungguh percaya. Ya, tidak mungkin kita mau percaya Tuhan kalau kita tidak mengenal pribadinya Tuhan. Tidak mungkin kita mau mengikutnya Tuhan kalau kita tidak tahu siapa Tuhan itu. Ya, tetapi di sini Rut mau menunjukkan kepercayaannya begitu luar biasa, komitmennya begitu luar biasa. Dia mau mengambil satu keputusan yang dia tidak tahu akan jadi apa nantinya jika dia mengambil keputusan tersebut. Tetapi di sini dia mau tetap percaya bahwa Allahnya Naomi, mertuanya itu sanggup memulihkan keadaan mereka. Dengan kesetiaan dan komitmennya Rut, sehingga Tuhan memberkati kehidupannya. Dia bisa bertemu dengan Boaz, menikah dan menjadi seorang wanita yang tercatat dalam silsilahnya Yesus. Ya, kita mau melihat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan Rut dan Naomi. Ya, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap umatnya yang mengasihi Tuhan. Dan yang ketiga yaitu komitmen yang ketiga yaitu di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Di sini berbicara tentang pengabdian seumur hidup. Pengabdian menuntut pengorbanan waktu, tenaga, termasuk nyawa. Ya, ada istilah kalau di sekolah Alkitab selalu dibilang, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya Yesus, apapun itu tetap percaya Yesus. Tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah bergeser, tetapi tetap percaya Yesus. Ya, jadi contoh Paulus, kita tahu bahwa Paulus adalah seorang yang tidak berkenan di hati Allah. Dia begitu membenci orang Kristen. Tetapi di sini dia mau memberikan dirinya sehingga dia bisa mengalami satu pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 berkata, bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi dia. Karena kenapa dia menganggap keuntungan? Karena dia tahu dia hidup dalam Tuhan. Dia akan menerima satu berkat yang akan Tuhan berikan. Karena bagi Paulus Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupannya dia. Jadi dia menganggap satu kematian itu suatu keuntungan dalam kehidupannya. Ya, dengan menyebut nama Tuhan, Rut mengakui kedaulatan Allah sebagai dasar komitmennya, sebagai dasar kesetiaannya, dan dia berani mempertaruhkan nyawa untuk mempertanggungjawabkan komitmen yang dia buat. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini ada pertanggungjawabkan yang akan kita berikan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan memandang setiap kehidupan kita selama di dunia ini. Ya, jadi dengan demikian Rut membuktikan bahwa kasih dan kesetiaannya kepada Naomi bukan dengan perkataan, tetapi dengan tindakan. Ya, tindakan inilah yang membuktikan kita bahwa kita menjadi orang yang mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Karena di mana-mana orang perlu tindakan, bukan hanya sekedar omong saya percaya tetapi tidak ada tindakan. Karena dalam firman Tuhan berkata, iman tanpa tindakan hakikatnya adalah mati. Tidak akan ada yang kita hasilkan jika tidak ada tindakan yang kita lakukan. Karena semua orang melihat apa yang kita buat, bukan apa yang kita perkatakan. Ya, jadi selama kita hidup, marilah kita mau melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Dengan percaya dan tetap melangkah dengan penuh tindakan. Maka semuanya yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Ya. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, mau itu susah, mau itu sulit, mau itu membuat kita itu tidak mampu. Tetapi jika kita mau melakukannya dengan komitmen, dengan percaya terus kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita, maka semuanya itu akan teratasi. Apalagi di saat-saat hari ini banyak hal-hal yang membuat kita itu terkejut.
membuat kita itu tidak mengerti apa yang terjadi di dalam dunia ini akhir-akhir ini. Dengan pandemi yang sekarang ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Tetapi kita sebagai orang percaya yang mau tetap terus percaya kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak pernah takut, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah merasa khawatir. Karena kenapa? Karena kita menghidupi Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Yesus yang kita percayai dapat dipercaya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita anggap biasa akan dibuat luar biasa oleh Tuhan. Kita akan melihat bahwa bukti kasih setia Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau tetap memiliki hati yang mau tetap bersyukur, hati yang mau tetap terus memegang komitmen kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10b berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jika kita mau tetap setia sampai mati, akan ada mahkota kehidupan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Akan ada hadiah yang akan kita dapat jika kita tetap menjadi pribadi yang setia dan dapat dipercaya. Karena Tuhan selalu memperhitungkan semuanya yang kita lakukan. Di saat kita berlaku setia, Tuhan akan memperhatikan, akan ada berkat yang akan Tuhan berikan. Yang penting kita berlaku setia dengan selalu didasari oleh kasih-Nya Allah dalam kehidupan kita. Maka kita akan menjalaninya dengan penuh sukacita. Tidak penuh dengan bersungut-sungut, tetapi kita akan tetap terus merasakan sukacita meskipun dalam masa sukar, kita tetap akan merasakan sukacita itu. Karena kita mau melakukan dengan didasari oleh kasih. Ya, jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita melibatkan Tuhan, maka semuanya itu akan teratasi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Jeripaya kita tidak akan sia-sia jika kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini selalu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Untuk kita mau tetap terus menjadi pribadi yang mau tetap percaya kepada Tuhan. Pribadi yang mau tetap setia kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak akan membuat kita itu jauh daripada Tuhan. Tetapi di saat kita mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kita, marilah kita mau menjadi pribadi yang mau tetap setia kepada Tuhan. Pribadi yang mau tetap mengandalkan Tuhan. Pribadi yang mau tetap dibentuk oleh Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kita rasakan, segala sesuatu yang kita alami, kita akan mampu bertahan di dalam Tuhan. Kita mampu mengatasinya karena kita punya Tuhan yang setia, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Kau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini. Pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau menyadari bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Hai jiwaku aman bersamamu.
pujikan dari alu pujian ini. Kita mau menyadari kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kau setia Tuhan, Kau mulia dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya Yesus. Tenanglah jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau menyediakan segala keperluan kami Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya undang Ibu Gembala untuk tutup kita dalam doa. Kan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus, kembali kami tetap mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah dibekali dengan kebenaran firman Allah. Biar kami juga tetap setia seperti Ruth. Dia setia kepada Naomi, dia setia untuk mengikuti Naomi, dan dia setia untuk memiliki Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, biar juga kami tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Engkau yang mengerti perjalanan hidup kami, Engkau yang tahu hati kami semua Tuhan. Tapi mari kami Engkau berikan kesetiaan seperti Ruth tetap setia. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang memiliki hidup kami. Mari Tuhan jamah kami, hati kami berikan kembali selalu hati yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang selalu memberikan kesetiaan dalam setiap hidup kami. Karena Engkau lebih mengetahui setiap keberadaan kami. Kami penuh kekurangan dan kelemahan, tetapi Tuhan yang teguhkan kami. Kami tetap mau setia kepadamu lewat pimpinan Roh Kudus yang memberikan kepada kami hati yang baru selalu. Kesetiaan kami kepadamu sampai selama-lamanya. Teguhkan kami.
Oh Tuhan, berikan kepada kami satu kehidupan yang benar-benar ditangkap oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Supaya Tuhan, kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah. Tuhan, terima kasih, kami semua sudah dengar firman Allah. Biarlah firman Allah terukir dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Engkau Allah yang baik, yang selalu memeteraikan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Tidak melepaskan kami, tetapi kami mau tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Sebab itu ya Tuhan, sekali lagi peganglah hidup kami. Hidup kami dimeteraikan oleh kebenaran firman Allah. Dan biar ya Tuhan, kami mau selalu berpaut kepadamu, bersandar kepadamu, mengandalkan Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah melayani kebenaran firman Allah. Pakai selalu hidupnya menjadi berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pakai juga kami semua untuk tetap setia dalam mengiring kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah akhir ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Bapa di sorga, kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami akan pulang, tapi kami bersyukur kami sudah terima berkat Allah. Biar firman Allah menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Kami selalu mau ingat akan Engkau Tuhan. Seperti Rut tetap setia kepadamu. Terima kasih Engkau sudah berkati kami. Kami mengucap syukur dan kami akan akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam.